Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Habib Anugrah dengan NPM C1 C020108. Baiklah, pada video kali ini saya akan melanjutkan video pembahasan pada video sebelumnya tentang sekuritas disruptif. Tepatnya kemungkinan terkait dengan convertible bond. Langsung saja, obligasinya tidak dikonversi, tetapi obligasi ini dilunasi lebih cepat dari tanggal jatuh tempo, maka kita akan memperhitungkan berapa keuntungan atau kerugian dari pelunasan obligasi dipercepat. Kita bandingkan dengan berapa kas yang harus dibayarkan untuk melunasi obligasi ini. Bandingkan dengan berapa nilai tercatat dari obligasi ini pada tanggal pelunasan. Sekarang kita lanjutkan ke konversi terinduksi. Hal ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang menerbitkan obligasi ketika dia menginginkan tidak mau lagi membayar adanya kewajiban bunga. Maka satu-satunya cara supaya dia tidak lagi membayar bunganya, dia meminta kepada pemegang convertible bond untuk mengkonversi obligasi itu menjadi saham biasa. Dengan konversinya obligasi menjadi saham biasa, otomatis tidak ada lagi kewajiban kita sebagai penerbit obligasi untuk membayar bunga karena dia tidak lagi berbentuk obligasi tetapi sudah berbentuk saham. Persoalannya, bagaimana jika pemegang obligasi itu awalnya tidak mau untuk mengkonversi convertible bond menjadi saham biasa? Maka perusahaan yang menerbitkan convertible bond akan menginduksi atau memberikan rangsangan berupa iming-iming dengan adanya tambahan cash sebesar jumlah tertentu pada pemegang obligasi supaya mereka mau untuk mengkonversi obligasi tersebut menjadi saham biasa. Yang termasuk dalam kategori sekuritas disruptif selanjutnya adalah saham preferen yang dapat dikonversi, artinya dia dapat ditukar dengan saham biasa. Konversian atau pelunasan didasarkan pada nilai buku dari saham preferen jika terdapat perbedaan antara jumlah kas yang dibayarkan dengan nilai buku dari saham preferen, maka tidak boleh diakui sebagai kerugian atau keuntungan karena saham preferen ini adalah kelompok ekuitas. Dalam kelompok ekuitas tidak diperkenankan kita mengakui adanya kerugian atau laba. Kita boleh mengakui adanya kerugian ataupun laba apabila itu adalah kategori liabilitas. Jika terjadi selisih, maka adanya akan dicatat pada akun return earning. Selanjutnya adalah waran saham. Waran saham adalah pemberian hak pada pemegang saham untuk membeli saham pada harga dan periode tertentu. Biasanya orang-orang yang memegang waran itu akan berhak membeli harga perusahaan dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga pasar yang berlaku. Maka biasanya pengguna waran itu dapat berpotensi menjadi laba per lembar saham dari perusahaan itu menurun. Maka dia merupakan bagian dari sekuritas disruptif jika seandainya waran dari ini dikonversi menjadi saham biasa. Maka dia akan menghasilkan laba per lembar saham yang lebih rendah. Oleh karena itu terbukti bahwa waran saham itu adalah sekuritas disruptif. Kemudian di situasi di mana diterbitkannya waran saham bisa jadi ada 3 kondisi. Yang pertama, agar sekuritas lebih menarik, waran saham ini biasanya diterbitkan bersama dengan sekuritas yang lain supaya sekuritas yang diterbitkan ini menjadi lebih menarik. Yang kedua adalah memberikan preemptive right atau hak untuk didahulukan kepada pemegang saham lama. Jadi ketika perusahaan menerbitkan saham baru, maka saham yang diterbitkan itu akan ditawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang lama. Tujuannya adalah supaya pemegang saham yang lama ini dapat mempertahankan posisi kepemilikan sahamnya di perusahaan. Kemudian yang terakhir, waran saham ini diterbitkan sebagai bentuk kompensasi, bisa kompensasi kepada direksi atau kepada karyawan. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu waran saham yang diterbitkan dengan sekuritas lain. Tujuannya adalah supaya menjadi sekuritas yang menarik
karena adanya waran di mana yang membeli sekuritas mendapatkan juga waran saham sehingga bisa membeli saham perusahaan dengan harga yang lebih murah dengan harga yang berlaku di pasar. Misalnya, ketika kita menerbitkan obligasi bersamaan dengan waran saham, maka ada dua komponen, yaitu komponen obligasi dan komponen sahamnya. Maka saya akan menggunakan metode with and without untuk memisahkan mana yang merupakan komponen liabilitas dan mana yang merupakan komponen ekuitas. Waran saham ini juga memiliki masa kadaluarsa, misalnya pada waktu 2 tahun waran saham itu harus digunakan. Jika seandainya waran saham ini tidak digunakan, maka waran itu akan kadaluarsa, maka tidak ada lagi opsi untuk membeli saham dengan harga yang lebih murah. Yang selanjutnya, peran saham ini berhubungan dengan penerbitan saham baru secara profesional. Gunanya untuk mencegah dilusi atas hak voting. Delusi artinya penurunan dari hak voting. Ketika perusahaan menerbitkan saham baru, maka dia harus memberikan hak untuk membeli terlebih dahulu kepada pemegang saham lama. Untuk kasus ini tidak ada pencatatan, perusahaan hanya membuat pemegang saham lama. Untuk kasus ini tidak ada pencatatan, perusahaan hanya membuat memorandum entry. Kemudian dia menerbitkan waran kepada pemegang saham, artinya belum ada eksekusi dan ini hanya sebatas memberikan keluaran tahap di mana waran itu memberi peluang kepada pemegang saham lama untuk membeli terlebih dahulu. Berikutnya adalah menerbitkan waran saham dalam rangka kompensasi atau bonus yang diberikan kepada eksekutif maupun karyawan kunci. Pernyataan ini mengapa perusahaan tidak memberikan bonus dalam bentuk uang cash? Kenapa harus diberikan dalam bentuk waran saham? Alasannya yaitu jika kita menerbitkan bonus dalam bentuk uang cash, otomatis tidak ada jaminan bahwa uang itu akan digunakan oleh karyawan tersebut untuk diinvestasikan kembali ke perusahaan kita. Tetapi jika adanya bonus itu kita berikan dalam bentuk saham ataupun dalam bentuk waran saham, maka ada kemungkinan jika seandainya karyawan tadi menggunakan waran saham, maka dia akan membeli saham perusahaan kita, otomatis dana itu akan berinvestasi kembali ke perusahaan kita. Baiklah, kita akan lanjut ke akuntansi untuk kompensasi saham. Yang pertama, kompensasi saham kepada para direksi. Lalu kompensasi saham kepada karyawan. Maka timbul persoalan terkait akuntansi untuk kompensasi saham, yaitu menentukan beban kompensasi. Beban kompensasi akan dihitung dengan menggunakan metode nilai wajar, kemudian akan dialokasikan beban kompensasi itu selama periode karyawan bekerja. Untuk menghitung laba per lembar saham atau perhitungan secara sederhana dan ada perhitungan secara kompleks. Yang dimaksud dengan perhitungan secara sederhana adalah kita menghitung laba per lembar saham tanpa mempertimbangkan adanya potensial dari sekuritas diluktif. Rumus LPS sederhana adalah LPS sama dengan laba bersih dikurang dividen untuk pemegang saham preferen, jumlah saham rata-rata tertimbang saham biasa beredar. Jika LPS yang kompleks atau sering disebut sebagai LPS diluktif, yaitu kita menghitung laba per lembar saham setelah menentukan adanya sekuritas diluktif yang berpotensi untuk menurunkan laba per lembar saham. Jika nanti kita menggunakan LPS diluktif, maka penyesuaian itu bukan hanya pada bilangan penyebut, tetapi kita harus juga melakukan penyesuaian untuk bilangan pembilang. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang menghitung jumlah rata-rata tertimbang dari saham biasa, kita harus ingat yang menjadi bilangan penyebut itu bukanlah jumlah saham biasa yang beredar, tetapi jumlah rata-rata tertimbang dari jumlah saham biasa yang beredar. Untuk menghitung rata-rata tertimbang dari jumlah saham biasa yang beredar, maka perusahaan akan mempertimbangkan faktor penimbangannya. Perusahaan harus melakukan pembobotan jumlah saham beredar berdasarkan bagian periode saham tersebut beredar, yang nantinya kita kenal dengan istilah faktor
pembobot waktu yang akan menjadi faktor penimbangnya. Faktor pembobot waktu ini adalah jumlah dari beredarnya sekelompok saham dibandingkan dengan jumlah hari dalam suatu periode. Ketika kita sudah memperhitungkan laba per lembar saham delusi, maka harus kita ingat bahwa yang berubah itu bukan penyesuaian pada jumlah saham biasa yang beredar saja, tetapi penyesuaian itu juga terjadi pada bilangan pembilangnya, yaitu pada bagian labanya. Obligasi terbukti sebagai sekuritas disruptif, yaitu jika dia dikonversi menjadi saham biasa akan menghasilkan laba per lembar saham yang lebih rendah dibandingkan laba per lembar saham sebelum obligasi dikonversi menjadi saham biasa. Tetapi seandainya setelah memperhitungkan ternyata laba per lembar sahamnya menjadi naik setelah obligasi itu dikonversi menjadi saham biasa, maka obligasi tersebut disebut sebagai sekuritas anti disruptif. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.